Bukit Kaba yang merupakan gunung Merapi aktif satu-satunya di Provinsi Bengkulu masuk dalam kawasan Desa Sumber Urip. Memanfaatkan keuntungan geografis ini, Desa Sumber Urip yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk mengelola area di sekitarnya. Bahkan dengan kerja keras mengelola Bukit Kaba, BUMDes Sumber Urip pernah mendapat peringkat ketiga nasional untuk kategori BUMDes inovatif. Kepala Desa Sumber Urip, Yadi Sutanto menjelaskan, Desa Sumber Urip mendapat izin dari Bupati dan BKSDA untuk mengelola Bukit Kaba dalam bentuk BUMDes mulai tahun 2018. Sejak dikelola BUMDes, kawasan ini bisa menghasilkan pendapatan 80 hingga 120 juta per tahun yang disetorkan ke kas negara. Sedangkan pemasukan untuk desa mencapai 15 juta rupiah. Yadi juga mengakui potensi kunjungan wisatawan ke Bukit Kaba, karena dalam 1 bulan saja jumlah pengunjung bisa mencapai 1.500 orang. Para pengunjung ini tidak hanya warga Bengkulu, namun juga banyak warga luar provinsi dan dari Pulau Jawa. Saat ini BUMDes Sumber Urip memiliki 4 unit usaha, mulai dari objek wisata, penyewaan tenda dan perlengkapan pernikahan, pembuatan pupuk kompos, dan pelayanan transaksi online yang bekerja sama dengan bank. Bahkan saat ini pengurus BUMDes Sumber Urip sedang merancang jenis usaha baru, yakni penyediaan air bersih ke rumah warga, yang ditargetkan mulai beroperasi awal Ramadan. Terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan, bahwasanya BUMDes Sumber Urip ini mulai berdiri tahun 2018, tapi alhamdulillah dari mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang sudah banyak sekali lah prestasi yang kita raih, baik itu tingkat daerah, kabupaten, provinsi, dan bahkan kita sudah sampai ke tingkat pusat. Jadi ada beberapa unit BUMDes di Sumber Urip yang menjadi unggulan. Yang pertama itu di unit pariwisata, karena memang daerah kita yang pertama kita sudah dituju juga oleh pemerintah Jalan Lebong menjadi desa wisata. Nah, makanya kita tonjolkan pengelolaan wisata ini melalui BUMDes. Nah, kemudian ada yang BUMDes unit yang kedua itu ada unit tenda. Nah, ini kita sengaja kita buat ini karena memang kita ingin meringankan beban masyarakat tentang harga sewa tentu, karena kita lebih artinya di bawah dengan WO-WO yang lain. Kemudian ke depan, insya Allah mulai di bulan April kita juga akan satu lagi menambah unit andalan kita, yaitu pengelolaan saluran air bersih, yang alhamdulillah untuk rancangan peraturan misalnya ataupun Raperdes saat ini sudah kami godok, dan insya Allah nanti di bulan April kita sudah mulai, dan di bulan Mei kita sudah bisa mendapatkan PADES dari air bersih. Kalau untuk ini prestasi yang didapatkan oleh BUMDes ini seperti apa? Ya, jadi dapat saya jelaskan, alhamdulillah di tahun 2019 BUMDes kita ini mendapat juara 2 di tingkat Kabupaten Rejang Lebong. Nah, kemudian di tahun 2020 ini alhamdulillah lagi BUMDes kita mendapatkan peringkat 3 tingkat nasional, itu melalui BUMDes inovatif. Jadi kenapa saya sampaikan ini BUMDes inovatif, karena memang kita mampu bekerja sama, kita mampu mengeluarkan satu kebijakan yang sama-sama menguntungkan. Kami bekerjasama dengan pihak BKSDA. Nah, disitulah bentuk inovatif kami yang selama ini antara warga dengan petugas-petugas dari BKSDA itu sering terjadi clash lah seperti itu. Jadi makanya dengan adanya kerjasama dengan pihak BKSDA, di samping itu inovatif juga, kita saling menguntungkan. Desa ya untung, BKSDA ya untung, dan kita juga mampu mengajak anak-anak kita ini untuk bekerja, mampu kita libatkan kurang lebih 30 anak-anak muda kita libatkan dalam pengelolaan BUMDes ini, dan alhamdulillah mereka sudah punya penghasilan yang selama ini mungkin tidak punya penghasilan tetap, tapi alhamdulillah setelah kita libatkan mereka punya penghasilan tetap, ya walaupun katakanlah itu tambahan yang kurang lebih 1 bulan itu bisa 1 juta sampai 1,5 juta itu sebanyak 30 orang. Kalau sistemnya sendiri di pariwisata kita yang menjadi unggulan ini tadi seperti apa, Pak? Maksudnya gimana sih, Mas? Kalau untuk ininya pengelolaannya yang kerjasama dengan sistem BKSDA tadi. Jadi gini, perlu saya sampaikan sedikit agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita bekerjasama dengan pihak BKSDA, artinya berarti
pihak BKSDA itu hanya mengambil yang namanya PNBP, jadi pemasukan negara bukan pajak. Nah, itu yang kita setorkan ke pihak BKSDA. Kemudian itu kan pembagiannya ya katakanlah 50-50 lah, 50-50. Jadi 50 itu untuk ke pihak BKSDA, PNBP tadi, yang 50 ke kita. Itu ya untuk tenaga kerja, kemudian untuk